Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kita mau baca dari ayat yang ke-7 ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini kita satu-satu dulu ya, seperti biasa. Di ayat 7 dikatakan bahwa inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Sebelumnya kita review dulu sini. Yang kita Efesus kita tahu ya. Jadi kita Efesus saja, apa namanya, jemaat di Efesus ya. Ketika Tuhan kasih kata-kata ya, atau Tuhan kasih celaan ya, celaan, terus mereka juga ditegur oleh Tuhan ya, dan ditegur terus kan mereka bertobat, udah bertobat jadilah jemaat Smyrna. Nah, waktu udah ditegur sama Tuhan, sebenarnya jemaat Efesus ini oke banget. Yang oke-nya apa kelebihannya? Hah? Pengajaran buat sehingga tidak bisa dipengaruhi oleh rasul-rasul palsu. Terus apa lagi tuh? Pokoknya lebih banyak kekuatan yang daripada kelemahannya sih. Apalagi pelayanannya luar biasa ya. Jadi maksudnya tidak kenal lelah lah ya, nggak kenal lelah terus bekerja dia bersama untuk pekerjaan buat Tuhan. Tetapi saking giatnya jadi apa? Iya, nggak ada waktu buat Tuhan, sibuk seperti Marta. Jadi cinta murah-murahnya tuh hilang, tapi tetap masih melakukan pelayanan. Ya, jadi jangan berpikir bahwa wah orang yang banyak pelayanannya dari kan ada tuh ibadah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 ya. Dia semuanya yang melayani. Wah, hebat banget ya, luar biasa Tuhan pakai. Hati-hati. Bisa jadi ini saking sibuknya dia jadi tidak ada waktu buat Tuhan. Cinta mula-mulanya itu ditegur nih sama Tuhan nih. Pertama Tuhan bilang dulu kelebihan yang Tuhan puji dulu. Tapi cinta mula-mulanya nih hilang. Sesudah ditegur akhirnya jadilah seperti ini. Ya. Jadi jemaat yang tidak dicela oleh Tuhan. Kalau ini kan masih dicela kan, karena cinta mula-mulanya hilang kan. Jadi udah dipuji dulu, dan itu dijatuhin. Ya, tapi udah dijatuhin ya. Ada beberapa yang udah sadar, akhirnya mereka bertobat. Jadi cinta sama Tuhan, cinta bukan hanya melayani, cinta banget sama Tuhan, sehingga mereka rela menderita untuk pelayanan itu. Ya, jadilah jemaat Smyrna. Nah, waktu seperti kita naik turun rohanian kita, cinta banget, iblis berpikir, oh ini dikasih penderitaan nih supaya mereka apa? Jatuh semuanya, menyerah, nggak mau lagi pelayanan, dikasih penderitaan, ya kan, dikasih penderitaan, berharap jemaat ini yang Efesus sebelum Smyrna ini mereka akan menyerah. Justru dalam penderitaan itu mereka semakin diberi kekuatan. Akhirnya iblis oke, gua pakai cara lain nih. Masuk ke Pergamus nih dari Smyrna, ya kan? Jadi Pergamus ini ngomongin apa? William dan Nikolaus. William udah tahu lah ya. Jadi masuk ke sini, akhirnya wah dapet ini. Berarti nggak bisa nih dipengaruhi oleh penderitaan. Semakin menderita, seperti emas tuh timbul kan. Semakin diuji semakin timbul seperti emas, nggak bisa. Akhirnya pakai ini nih cara-cara dunia, masuk dunia. Nah ini paling nih berpengaruh nih dari Pergamus sampai ke Tiatira, kan dunia semua nih. Ya, Pergamus, Tiatira, masuk lagi yang lebih parah Tiatira. Dan itu baru ke Sardis. Habis dari Sardis apa ini sekarang jemaat apa? Philadelphia. Nah, nanti kita lihat nih Philadelphia. Masih ingat yang dari sini nih, dari Pergamus ke Tiatira terjadi namanya reformasi. Reformasi apa? Siapa masih ingat? Pergamus kan ngomongin penyembahan, ya kan, keduniawian, Kristen tetapi yang duniawi nih. Jadi kalau penderitaan nggak bisa nih, mereka semakin timbul seperti masuklah kasihan, hal-hal yang nyaman, yang enak, yang nikmat, masuk nih. Udah masuk, tambah lagi yang ini nih, biar lebih parah lagi. Ya, jadi Tiatira itu ngomongin yang apa nih? Penyembahan, kayak contohnya misalnya lebih ke Katolik ya, dulu ya, Roma Katolik itu. Jadi menyembah kepada bukan Tuhan, tapi kepada pausnya. Dia diagung-agungkan. Terus ada bikin apa lagi? Kalau kita patung apa? Bunda Maria, patung apa lagi? Romonya bahkan. Ya walaupun ada ya Tuhan Yesusnya, tapi itu berupa apa? Patung tuh. Ya dilihatnya benar nggak? Kelihatannya benar. Besar nggak? Lihat deh. Gereja Katolik mana yang kecil? Coba sebutkan. Gereja Katolik mana yang kecil?
Walaupun di sini di gereja Katolik gede-gede, karena apa? Dapat subsidi dari Vatikan. Vatikan itu apa? Besar banget kan gerejanya kan. Nah ini nih gara-gara Tiatira nih. Nah kita baca, coba yang buka Alkitab Tiatira, yang dapat duluan dapat kopi. Ya, yang Tiatira cuma dibilang ada sebagian kecil yang mereka nggak ikutin. Ini coba siapa yang dapat ayatnya? Tiatira. Kalau dapat langsung baca. Yang mereka tidak, mereka termasuk yang setia kepada firman Tuhan. Nah coba baca. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunan. Aku tahu bahwa pekerjaan yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izabel yang menyebut dirinya nabi mengajar dan memisahkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Oke, sebelumnya yang tadi yang awal kamu baca apa tadi? Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang di situ ada kata setia. Coba cari. Di Tiatira atau di Sardis coba. Ada? Setia, kata setia aku lihat. Coba yang di Tiatira. Oke, kita lihat yang di Pergamus, ayat yang ke-13. Coba baca yang ayat ke-13 deh. Pergamus, ayat yang ke-13. Siapa dapat dia baca. Ayat yang ke-13 aja. Dapat Pergamus ayat yang ke-13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepada. Oke, di situ ya. Jadi dia menjadi apa? Saksi yang setia di Pergamus ya, walaupun di atasnya itu apa? Iblis berkata di hatinya. Tetapi mereka tetap ada yang sebagian yang menjadi saksi yang setia, jadi bersaksi mereka untuk kemuliaan nama Tuhan dari Pergamus berarti. Oke, ini dari Pergamus nih ya. Walaupun ada yang mengikuti Bileam, Nikolaus, tapi ada juga yang setia. Lalu yang di Tiatira coba ayat yang ke-24 yang dapat baca. Tapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki. Oke, stop sampai situ. Yaitu orang-orang yang apa? Yang tidak mengikuti, orang-orang yang tidak mengikuti. Berarti semua orang atau cuma orang-orang tertentu? Orang-orang tertentu ya. Jadi dari Pergamus nih, biarpun ini ada orang-orang yang sombong apa segala macam kan mengikuti ajaran Bileam dan Nikolaus, tapi ada sebagian yang tidak. Terus yang tadi Tiatira juga tadi bilang apa? Orang-orang kan, berarti nggak semua orang ya. Jadi jemaat di Tiatira itu hasil dari Pergamus, beberapa orang ini yang mereka tetap setia, jadilah jemaat di Tiatira. Tetapi iblis nggak mau kalah nih. Wah nggak bisa nih, udah Bileam Nikolaus buat tambah lagi nih. Jadi apa? Izabel ya, biar tambah parah kayak gitu. Karena ini udah nggak bisa nih. Jadi masuknya ke duniawi itu paling gampang karena mendatangkan kenikmatan. Kan biasanya kalau nggak ada masalah kita nggak cari Tuhan, bener gak? Biasa kalau ada masalah baru Tuhan, kenapa Tuhan gini? Tersungkur. Makanya ada firman Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati ya. Karena apa? Duniawi itu kenyamanan. Kalau kita semakin nyaman, semakin enak, kayak nggak butuh Tuhan nggak sih? Ya kan, promosi datang mesti berganti ya kan, terus ada aja berkat Tuhan kayak gitu. Terima kasih, tapi nggak ada waktu untuk Tuhan ya. Jadi iblis tahu nih harus pakai apa? Cara-cara duniawi nih yang tanpa disadari kita, oh kayaknya nggak masalah deh. Kalau nyaman itu artinya dari Tuhan. Gua nggak nyaman di suatu tempat, kayaknya itu bukan dari Tuhan deh. Semakin gua nyaman berarti gua bertumbuh. Gua nggak nyaman berarti gua nggak bertumbuh. Menurut kalian Tuhan Yesus waktu hidup di dunia ini dia hidup dalam kenyamanan atau ketidaknyamanan? Ketidaknyamanan.
Jadi konteks dari arti pertumbuhan itu apa? Kesengsaraan, ya. Apalagi hidup hancur. Ya, penderitaan seperti Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus hidup dalam kenyamanan atau penderitaan? Penderitaan. Terus kerohanian mereka di mana? Bertumbuh. Ya, jadi jangan berpikir, oh saya di dalam suatu gereja ini kayaknya nggak nyaman deh, kayaknya nggak bertumbuh deh. Kita lihat dulu, bertumbuh dalam apa? Bertumbuh bukan berarti oh dia jadi WL, dia jadi pemusik, dia jadi singer, pengkhotbah, dia bertumbuh, bukan itu. Konteks bertumbuh itu bukan itu sebenarnya. Bertumbuh itu adalah kamu ada buah rohnya gak? Bertambah gak buah rohnya? Jadi bertumbuh itu bukan berarti semakin kamu banyak pelayanan semakin bertumbuh, salah konteksnya. Kalau mau ikutin ini ya, kalau kita mau liatin dari Bible ya, nggak ada itu bertumbuh artinya pelayanan semakin banyak. Kalau pelayanan semakin banyak berarti sama dengan apa ini? Efesus, pelayanannya cukup banyak. Bertumbuh gak? Boro-boro cinta mulanya kagak ada. Paham? Kayak gitu. Jadi sibuk dengan pelayanan ataupun pelayanan yang kelihatan wah di mata dunia, belum tentu dia bertumbuh. Yang namanya pertumbuhan itu pasti ada buah. Ya, jadi bukan hanya bertumbuh tetapi berbuah. Bahkan yang firman Tuhan yang kemarin Stephanie share ke grup kayak gitu. Tuhan Yesus bilang apa? Harus dibersihkan. Bahkan yang udah berbuah aja tetap dibersihkan. Bayangkan, dibersihkan. Contoh, kalian rajin bersih-bersih rumah gak? Oh jujur banget sih. Kita kan bilang ya udah kayak gitu kan. Misalnya nih, ini dibiarin nih 1 bulan kira-kira berdebu gak? Kalian biarin berdebu atau kalian bersihkan? Tadi katanya nggak bersih-bersih. Hah? Oh bersih kamar enggak? Nah nggak bersih kamar selama 1 minggu. Masa 1 minggu deh, ini kayak nih sapu baru kemarin sapu, pokoknya beri gula gitu kemarin malam pas disapu. Ya. Kalau nggak dibersihin kotor terus kalian nyaman nggak? Nggak nyaman kan? Kecuali orangnya jorok banget sih. Ya, kalau orang pembersih nggak akan nyaman dengan lingkungan yang kotor. Sama ketika berbuah, Tuhan melihat nih berbuah nih. Ini semua udah berbuah. Ya, ini Cici aminin semua udah berbuah nih. Masalahnya buahnya mau dibersihkan apa enggak? Supaya tambah banyak buahnya. Ada berapa buah loh? Buka kan nggak dulu? Hah? Ada berapa? Iya, kok kayaknya 9 kayak gitu dong. Ya, jadi kalau udah ada 1, ya Tuhan bersihkan lagi sampai ada ke 2 sampai ke 9 sempurna tuh. Bisa sempurna nggak? Firman Tuhan dari mana? Hendaklah engkau sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Berarti Tuhan menghendaki kita sempurna. Jadi kalau kotor dibersihkan tuh. Misalnya kita udah berbuah nih, misalnya lah berbuahnya kesabaran nih contohnya, ya kan? Tapi Tuhan harus bersihkan lagi dengan apa? Diuji lagi. Sampai akhirnya benar-benar totally bersih. Sama rumah kayak botol atau kotor semuanya, baju juga kalau dicuci jorok kan ya. Ya, jadi tetap harus dibersihkan. Oke, kembali lagi yang tadi Tiatira kan yang Roma, Vatikan ya, menyembah kepada berhala. Terus ada beberapa kan yang tadi tidak mengikuti pengajaran Isabel ya. Akhirnya terjadilah transformasi menjadi jemaat Sardis. Jemaat Sardis yang apa? Yang Pentakosta itu tidak menyembah kepada patung Bunda Maria atau Pentakosta, mana yang dulunya gereja Pentakosta. Ya, ini terjadi pemulihan. Ini kenapa review lagi supaya kalian kan biasanya nggak usah sampai 1 minggu 2 minggu besok juga lupa. Jadi di review terus ya. Ya, Sardis itu adalah pemulihan dari gereja Vatikan Roma yang menyembah kepada berhala menjadi Protestan. Yang suka protes itu Protestan biasanya. Ya, ini pemulihan. Nah, dari yang Sardis ini coba baca ayat yang di Sardis. Yang beberapa lagi, cuma coba yang dapat ini. Yang beberapa kayak gitu, jadi nggak semua orang. Tapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencembarkan pakaiannya, mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka. Nah iya, beberapa. Apa perbedaan beberapa dengan puluhan? Kalau puluhan berarti 10 atas dong. 10-20. Beberapa kira-kira di bawah 10 atau di atas 10? Wow. Bayangkan. Misalnya nih, gereja ini pasti udah gede lagi, at least 100, 200, 300 tuh. Cuma beberapa, bayangkan. Cuma beberapa. Berapa persen doang? Beberapa orang doang yang tidak mencemarkan pakaiannya, cuma sedikit nih. Yang ada pemulihan itu cuma sedikit, beberapa. Mungkin juga ini jemaat Tiatira itu kan karena kan gereja Vatikan itu banyak orangnya, udah pasti ribuan nggak sih?
secara imagine aja kayak gitu. Kira-kira itu kan gereja Vatikan. Itu ribuan orang, cuma beberapa, bukan puluhan. Kalau dikatakan ada puluhan orang berarti 10, 20, 30. Tapi ini beberapa, dari ribuan jadi beberapa, berarti spirit gak? Sedikit. Ya, yang tidak mengikuti pengajaran ini, Isabel. Nah, dari yang sedikit ini masuklah ke Philadelphia. Dari yang sedikit ini yang tidak mencemarkan pakaiannya, yang hidup di dalam kekudusan, kesucian dan kebenaran firman Tuhan. Jadilah jemaat Philadelphia, ya. Jadi jemaat Smyrna itu adalah jemaat yang tidak dicela Tuhan, tapi dipuji gak Tuhan? Coba pikir-pikir. Kalau yang lain kan tuh ada nih dipuji tapi dicela, dipuji tapi dicela, dipuji tapi dicela. Smyrna kan pokoknya penderitaan aja. Dicela? Enggak. Ya, kita lihat ke ininya, PPT. Oke, ini kenapa harus dikasih dulu gambarnya, nanti baru bisa masuk ke sini. Ya. Oke, next. Oke, kita lihat nih sidang jemaat Smyrna, kelihatan nggak nih? Oh, matanya kayaknya sampai gede sih, kalau yang kayaknya nggak kelihatan ya. Sidang jemaat Smyrna dan Philadelphia, ya. Perbedaannya, ya. Sidang jemaat Smyrna tidak ada teguran, orang menderita, ya. Dan yang sini kan beberapa mereka oke, ya harus cinta Tuhan, cinta mula-mulanya harus dibangkitkan, bukan hanya pelayanan, dan hanya segelintiran orang. Jadilah ini iblis bilang enggak, harus kasih penderitaan, ya, supaya dari satu pun yang selamat, ya. Ternyata semakin menderita semakin timbul seperti emas, ya. Jadi apa? Tidak ada teguran dari Tuhan, ya. Terus tapi mengalami apa? Aniaya yang 10 hari itu di dalam penjara itu, menghadapi hujat jemaat iblis. Dari di dalam jemaat itu ada jemaat iblisnya, ya, selalu ada iblisnya. Terus janji Tuhan memberi apa? Mahkota bagi yang bagi yang setia. Nah, sedangkan di jemaat Philadelphia tidak ada teguran juga nih. Ya, ini preview, oke? Akan dijaga pada saat aniaya. Sedangkan yang di sini nih mengalami aniaya tapi tidak dalam penjagaan Tuhan. Kalau Philadelphia dianiaya tapi dijaga. Terus kalau yang Smyrna menghadapi hujat jemaat iblis. Sedangkan di Philadelphia itu jemaat iblis ditundukkan di bawah kaki jemaat Philadelphia. Sidang jemaat Smyrna, janji Tuhan kasih apa? Mahkota bagi yang setia. Sedangkan di Philadelphia mahkotanya tidak bisa diambil orang. Jadi tahu perbedaannya? Berarti yang lebih kuat Smyrna atau Philadelphia? Philadelphia, ya iya, karena dia udah ini dulu, udah menderita nih. Beberapa orang ini lewatin ini lagi, lewatin ini, jadi ini. Ini kan ada pemulihan nih beberapa orang yang tadi, beberapa orang, ya. Akhirnya yang mereka tidak mencemarkan pakaiannya masuk ke Philadelphia, makanya karena tahu nih dia udah menderita, ini orang kan itu tetap setia, terus ini juga tidak terpengaruh, ya kan. Terus ini juga kan beberapa orang dia juga tetap setia, tidak mencemarkan pakaiannya, makanya Tuhan yang apa? Jaga tuh pada saat aniaya, paham? Ya, jadi bisa jadi orang yang sama tetap nih jemaat sama di sini nih, yang udah pemulihan masuk ke Philadelphia, akhirnya Tuhan jaga, terus mahkotanya tidak hilang diambil. Oke, ini preview aja nih. Oke, masuk ke yang ayat yang pertama. Oke, ayat yang pertama dibaca oleh yang duduk paling depan. Philadelphia ayat yang ke-7. Ayat ke-7 nanti ke-7 dulu. Ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Oke, kayak kemarin kan Cici udah bilang ya, kalau setiap perkataan di awal itu pasti ada mengandung arti. Lihat deh, setiap jemaat Tuhan memberikan kata-kata sambutannya beda. Dan ini nih, kan paling ingat Pergamus, masih ingat Pergamus tuh Tuhan ada kata apa? Ada pisau. Ya, pisau kan? Benar kan, untuk membelah, artinya apa? Memisahkan duniawi dan rohani. Nah, kalau inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Kenapa diawali dengan firman dari yang kudus dan yang benar? Karena bersangkut paut dengan Sardis bilang apa? Ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, ya, memakai pakaian putih. Memakai pakaian putih artinya apa?
memakai kebenaran. Kebenaran itu berbicara apa? Firman Tuhan. Berarti hidup taat terhadap firman Tuhan. Terus tidak mencemarkan. Tidak mencemarkan pakaian. Berarti hidup dalam kekudusan dan kesucian. Paham nggak sampai situ? Ulang lagi, Mbak. Memakai, kan Tuhan memakaikan pakaian putih, artinya memakai kebenaran. Kebenaran itu berbicara tentang firman Tuhan. Artinya hidup di dalam firman Tuhan, kebenaran itu. Ya beberapa Jumat sampai sini. Dan tidak membiarkan pakaiannya kotor, artinya tetap suci, menjaga kesucian dan kekudusan beberapa orang ini. Makanya dimulai dengan perkataan inilah firman dari yang kudus nih kepada ini cuma beberapa orang yang sadis nih. Ya, yang kudus dan yang benar. Yang benar artinya kebenaran. Yang memegang kunci Daud. Nanti kita akan bahas tentang kunci Daud. Oke. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Ngerti gak sampai sini? Makanya ada yang kayaknya tertutup banget ya ini ya berkatnya ya. Sama sini kayaknya kayak nggak ada jalan gitu. Pernah merasa gak gitu kayak gitu? Sini ketutup, sana ketutup, sini ketutup, sana ketutup. Itu namanya apa? Tuhan menutup pintu. Ya. Tapi terkadang Tuhan membuka pintu yang lain, kita terlalu fokus dengan pintu yang itu. Padahal nih lihat ke sini, udah buka, kok maunya itu pintu itu. Nggak dibuka, enggak. Pintu itu yang lebih bagus. Kadang-kadang kita terfokus pada satu pintu. Ya. Jadi tidak ada yang dapat menutup, apabila yang menutup tidak ada yang dapat membuka. Oke, langsung masuk ke PPT. Next. Oke, ini baru ya. Yang tadi pertama itu ayat yang ke-7 itu pernyataan diri Tuhan. Tadi dari ngomongin Tuhan menyatakan dirinya yang kudus kepada jemaatnya yang sebelumnya itu sudah hidup di dalam kekudusan. Terus Tuhan menyatakan dirinya itu benar, yaitu kebenaran itu, firman Tuhan itu kepada jemaat Sardis yang sudah mengalami pemulihan, yang mereka hidup di dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan. Nah, yang memegang kunci Daud, kenapa dikatakan kunci Daud? Kenapa nggak bilang kunci Yusuf? Yang bisa jawab dikasih makan. Kenapa kunci Daud? Kita bicara tentang bagian ini. Kenapa dikatakan kunci Daud? Kenapa nggak dibilang kunci Yusuf? Pintu tanpa kunci bisa buka nggak? Pintu ada kunci, tapi kuncinya salah, bisa buka nggak? Berarti pintu bisa terbuka dengan kunci yang benar. Paham? Jadi pintu ada kunci pun banyak kunci, 1000 kunci, tapi kalau nggak ada yang tepat, bukan kuncinya bisa terbuka, nggak bisa. Paham? Ya, makanya dibilang kunci Daud. Kita akan nanti jelaskan lagi mengenai kenapa Daud ya, kenapa nggak Yusuf. Oke, untuk mendapatkan nih kunci Daud, bagaimana caranya? Ya, untuk mendapatkan kunci Daud yaitu kita harus hidup di dalam kebenaran yang tadi itu, memakai pakaian putih, artinya apa? Menaati firman Tuhan. Dalam hidup kita selalu menaati firman Tuhan walaupun susah, Tuhan. Susah, sangat bertentangan dengan kedagingan aku maunya gitu. Tuhan maunya begitu, gue maunya begitu, Tuhan nggak pakai begini. Aku sebel banget, Tuhan kasihi. Ibu kesel banget sama dia, kasihi. Ibu sebel banget, ampuni. Kan Tuhan biasa begitu, bener nggak? Gue nggak mau bertemu sama dia, jangan cari-cari alasan. Semua adalah sesama, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebagaimana aku juga itu Tuhan Yesus, aku tetap mengasihi musuh-musuh. Itu yang namanya memakai pakaian kebenaran. Nyaman nggak? Nyaman nggak? Sangat tidak nyaman kalau kita masih hidup dalam kedagingan. Paham? Tuhan, gue sebel banget tuh sama firman Tuhan yang dibawakan oleh CVM. Nyinjir gue deh kayaknya. Baguslah kalau punya hati yang tersindir. Artinya apa? Tuhan mengasihi. Semakin kamu dikasihi Tuhan, semakin kamu dihajar. Ada firmannya? Mau buka? Aku menghajar anak yang ku kasihi. Ya, seorang ayah, seorang ibu lihat anaknya gak benar, dibiarin tuh, udah gak apa-apa, udah. Atau teman apa musik, pengen sini, ngomong kayak begitu. Bapak kan begitu tuh. Kalau kamu itu tidak benar, didiemin atau diomelin.
kedengar. Oke, cuma ini. Kedua kali diomelin masih nggak kedengar. Ketiga kali, langsung. Benar nggak? Itulah hati Bapak. Apa itu artinya Bapak itu jahat? Yang jahat itu kalau tahu anaknya salah dibiarin. Benar? Orang tua yang salah dan ketika lihat anaknya salah dibiarin. Ketika lihat anaknya nggak benar, udah nggak apa-apa. Saking sayang, konteks sayang itu bukan begitu. Jangan sampai udah jangan. Itu tidak mendidik. Tapi mendidik seorang anak seperti Allah Bapa mendidik Yusuf dari anak yang manja jadi anak yang kuat, menjadi seorang pemimpin. Hajarannya bagaimana ke si Yusuf itu? Diajarin bagaimana? Sangat berat loh itu. Ya, jadi kalau anak nggak bisa apa-apa, disuruh bisa sampai apa-apa. Paham di sini? Apakah orang tuanya jahat? Enggak, sungguh mengasihi anak itu karena orang tua tahu gue nggak akan selamanya sama lu nah. Jadi kalau papa mama nggak ada, lu bisa bertahan. Jangan sampai papa mama nggak ada, lu apapun nggak bisa, sapu nggak bisa, cuci piring lagi. Bisanya apa? Nonton dong sih. Justru orang tua yang baik seperti bapak nih, Yusuf diajar. Bayangkan, bahkan Ayub aja yang berbaik aja begitu masih. Ya, jadi konteks orang tua yang baik adalah orang tua yang mau mendidik anaknya, bukan memanjakan anaknya. Ya, kalau memanjakan anaknya itu seperti bapaknya Yusuf, bukan bapak di sorga, beda lagi. Bapak di sorga cara mendidiknya itu beda. Paham? Ya, jadi kembali lagi, untuk mendapat kunci Daud itu kita harus hidup dalam kebenaran, yaitu hidup di dalam firman Tuhan, taat firman Tuhan, dan hidup di dalam kesucian oleh Roh. Ya, untuk bisa dua-duanya ini, ya, satu harus memiliki kerendahan hati. Kalau nggak ada kerendahan hati, nggak benar, pokoknya gue udah begitu lah, gue nggak akan bisa diubahkan lagi. Ya memang gue udah begitu, batu bisa berubah, nggak akan bisa. Hanya orang yang punya kerendahan hati, ya gue salah sih, gue tahu gitu, gue kasih, gue mau berubah, gue tahu gue susah, tapi gue yakin Roh Kudus pasti memampukan aku. Bukan berarti ya memang gue udah begitu keras ya, iya memang gue keras kayak begitu, terus akan mau berubah, udah tahu keras nggak mau berubah. Justru pertobatan itu terjadi pertama sadar, kedua mengakui, sadar dulu loh, iya gue ini contohnya suka iri hati, gue ini contohnya gue keras kepala, sadar dulu dong, terus akui, iya gue memang keras kepala, gue suka iri hati. Setelah itu bertobat, gue gak mau seperti itu lagi. Paham? Jangan udah sadar tapi tidak mau bertobat. Itu yang berat, itu namanya keras kepala, benar-benar total di atas rata-rata. Udah gak bisa ini, tolong lagi dari emergency. Oke, kita ngomong tentang kunci Daud ya tadi. Kunci Daud, kenapa Daud? Kalian lihat dalam peperangan, Daud kebanyakan menang kan? Daud bahkan waktu masih muda dia masih meloncat ke gol. Lihat, itu bukan suatu kebetulan ya, cuma pakai langsung. Orang sebesar segagah itu hanya dengan batu kecil gitu loh. Menurut kalian itu namanya otoritas. Otoritas itu diberikan kepada Daud karena apa? Hidupnya Daud berkenan di hati Tuhan. Maka otoritas ilahi itu diberikan kepada Daud. Ketika Daud menyatakan dia saya melawan atas nama Tuhan nih. Paham? Dia selalu bawa nama Tuhan. Sehingga itu yang memberi si Daud itu otoritas ilahi, ada kuasa. Makanya dalam Daud selalu menang dalam peperangan. Makanya bagi siapa yang hidup di dalam kebenaran dan kesucian diberilah kunci Daud supaya selalu menang. Pintu yang tertutup akan terbuka, dan pintu yang ditutup sama orang, sengaja ditutup orang, Tuhan akan membukakannya. Itu namanya otoritas. Ya. Makanya kenapa kalau doa itu otoritas ilahi diberikan kepada misalnya siapa nih, hamba Tuhan. Karena apa yang dia ngomong akan terjadi. Kayak gitu. Makanya kadang-kadang harus menjaga ucapan. Ya, apalagi kalau ucapan itu didengar ya, bukan hanya oleh Tuhan tapi iblis. Ya, apalagi kalau otoritas tertinggi itu ada dalam diri kita. Jadi kita mau ngomong apa itu terjadi. Ya. Jadi kita harus menjaga juga perkataan kita. Oke? Menjaga perkataan, menjaga pikiran dan menjaga hati.
Oke. Jadi kalau namanya ini kan tadi masih ingat nggak yang awal-awal di bulan apa? Philadelphia. Coba awal dari awal lagi yang slide pertama. Tadi kita ada ini, yang pertama lagi. Ini stop ini tadi ya, sorry. Tadi agak lewat gara-gara ngomongin ini ya. Oke. Philadelphia itu berasal dari kata Philadelphos, itu bahasa Yunani. Ya kan? Yang artinya kasih persaudaraan. Phileo itu artinya kasih. Ya. Nah, sedangkan Adelphos itu kan disambung jadi Philadelphos. Sebenarnya itu Adelphos. Adelphos itu artinya persaudaraan, kasih persaudaraan. Jadi dari yang saat di sini pemulihan terjadi nih, mereka semuanya yang tidak mencemarkan pakaian putih itu, nah mereka semakin kuat tuh persaudaraannya. Karena apa? Mereka tidak membiarkan pakaian mereka tercemar, ya. Jadi persaudaraan mereka makin erat. Oke, next. Ingat ya, Philadelphos itu apa? Jemaat ya, kasih persaudaraannya tinggi, ya. Kasih persaudaraannya tinggi itu ada kalau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kayak gitu. Terus apa lagi? Kesucian oleh Roh. Ya, bagaimana roh kita bisa suci kalau kita jarang berdoa? Bagaimana roh kita bisa suci kalau kita tidak menyembah? Setiap kita pasti kotor lah, nggak ada yang namanya suci-suci banget. Yang suci itu hanya Allah dan Tuhan Yesus serta Roh Kudus. Kita semua itu kotor. Dan butuh kan, makanya disucikan terus. Biarpun kita ada berbuat, tapi Tuhan bilang tetap harus dibersihkan. Biarpun udah berbuat loh, tetap harus dibersihkan. Dibersihkan dalam arti bukan, tapi masih apa yang ada kotor melekat itu benar-benar dibuang sama Tuhan. Oke, next. Nah, yang tadi ini. Bagi yang memiliki kasih persaudaraan, dialah yang memiliki kunci Daud. Ulang lagi. Bagi yang memiliki kasih persaudaraan, dialah yang memiliki kunci Bagaimana untuk memiliki kasih persaudaraan tadi? Hidup dalam kebenaran dan kesucian roh. Nah, kalau udah memiliki kasih persaudaraan baru bisa memiliki kunci Daud. Oke, coba baca. Tuh, Yesaya 22 ayat kedua. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas lautnya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat menutup. Nah, itu dia. Jadi kalau setiap kita dapat kunci Daud nih, ya. Nih, apabila yang membuka ianya kecil, itu kita maksudnya. Apabila kita membuka nih, tidak ada yang dapat menutup. Nah, bila ia menutup, tidak ada juga ada yang dapat membuka. Itu otoritas. Jadi kalau kita mau nutup, itu kuasanya besar, powernya orang bilang. Ya, oke. Terus lanjut lagi, kunci otoritas masih baca. Kunci otoritas. Bagi para yang mempunyai kasih persaudaraan, Tuhan akan menunjukkan otoritasnya sebagai raja atas segala raja, sehingga semua masalah dapat diselesaikan olehnya. Dia dapat membuka pintu yang tertutup bagi kita dan menutup pintu bagi mereka yang berbuat jahat. Oke, ini artinya apa? Kalau kita nih, kita mungkin bisa melihat nih diri kita sendiri nih, kayak gitu. Apakah kita memegang kunci otoritas itu atau kunci Daud itu? Coba kita refleksi ke diri sendiri. Ya, ketika kita punya kunci itu, artinya otoritas ilahi itu ada di dalam kita. Bisa nggak kita bisa melihat? Bisa. Coba selidiki diri kita nggak usah selidiki orang lain lagi. Kita selidiki diri kita sendiri, ya. Otoritas itu raja atas segala raja seperti Daud. Dia mendapat otoritas ilahi. Ketika dia bawa nama Tuhan, dia selalu menang dalam peperangan. Bahkan Saul ingin apa? Membunuh dia kan. Ditentang kena nggak? Enggak kena. Tapi Tuhan kasih kesempatan buat si Daud yang bunuh Saul. Dia lakukan nggak? Enggak. Dia biarkan Saul. Makanya kenapa si Tuhan itu sangat mengasihi si Daud? Dia tidak pernah ada hati yang mau balas dendam. Dan dia tahu otoritas ilahi itu yang ada di dalam diri Saul. Ya, kecuali Tuhan sendiri yang membuat Saul itu mati. Tapi bukan karena tangannya, tapi karena Tuhan itu sendiri yang melakukannya. Oke, jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau membalas kejahatan dan kejahatan, nggak dapat nih kunci Daud. Karena Daud tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Makanya Daud selalu diagung-agungkan di dalam Alkitab. Sampai kunci Daud, bukan kunci Yusuf. Padahal Yusuf juga baik. Tapi Daud yang diagung-agungkan. Oke? Terus dibilang apa? Dia dapat membuka pintu yang tertutup bagi kita. Dianya nih Tuhan ya. Dia dapat membuka pintu yang tertutup bagi kita dan menutup pintu bagi mereka yang berbuat jahat.
nggak perlu membalas. Bilang bersyukur Tuhan, biar kau balas. Jangan kayak gitu. Jangan. Itu kembali lagi ke kita. Tapi kita berdoa, berserah, dan curhat doang sama Tuhan. Ya, dan biarkan nih Tuhan, ya apa tuh? Dia akan menutup pintu bagi mereka yang berbuat jahat. Jadi nggak perlu kita membalas. Pembalasan itu adalah bagiannya Tuhan. Bagian kita hanya berdoa dan berserah dan tidak membalas. Oke, next. Oke, Faren baca. Tuhan mengenal jemaatnya. Wahyu 3 ayat 8. Jemaat Philadelphia mempunyai ciri-ciri kuasanya kekuatan kecil. Oke, stop. Coba baca ayatnya yang ayat yang ke-8 yang kenceng. Yang ke-8 aja. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu. Stop. Sampai sini. Dikatakan dia apa? Yang awalnya aku apa? Yang pertama, tahu segala pekerjaanmu. Jadi seperti ini nih, Tuhan bilang nih kepada jemaat di Philadelphia, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu jeripayahmu, aku tahu apa yang kamu lakukan di sini. Ya kan, walaupun kamu sebelah sama CV ini tetap datang, aku tahu kamu di sini bukan dengan mudahnya, dengan berbagai ujian dan cobaan, tapi tetap bertahan. Aku tahu kenapa kamu di sini, aku tahu kenapa kamu di sini, aku tahu kenapa kamu di sini, aku tahu. Tuhan tahu. Jadi perkataan Tuhan ini kepada jemaat Philadelphia artinya apa? Tuhan sangat mengenal jemaatnya. Tuhan sangat mengenal kita semuanya. Gak ada yang tersembunyi. Itu kata-kata Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala jeripayahmu, kesulitanmu di dalam pelayanan. Oke, aku tahu jeripayahmu ketika engkau harus melewati setiap ujian. Oke, next lagi. Setelah itu, Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. oke, sampai situ. Aku tahu kekuatanmu. Artinya apa? Jadi jemaat Philadelphia ini kan tadi cuma beberapa orang nih, dari yang beribu-ribu yang di sini tinggal beberapa. Berarti apa? Sedikit, sesepiring. Mungkin kayak kita doang nih, 1, 2, 3 cuma kita ada 10 lebih ya. Enggak lebih dari kita. Berarti lebih sedikit dari kita, bayangkan mungkin 5 sampai 6 orang doang. Bayangkan dari yang ribuan nih. Ini pasti kalau namanya Vatikan, Roma itu udah pasti banyak loh. Nggak mungkin cuma segelintir kayak gini, nggak mungkin. Dan cuma yang benar-benar setia nih mengikuti firman Tuhan itu cuma beberapa doang. Ya, dari beberapa inilah nih baru transformasi jadi Philadelphia nih. Philadelphia ini jadi yang Pentakost ini jadi orang jemaat yang berkabar Injil, mengabarkan Injil. Nanti jadi yang dari Protestan nih, dari yang Katolik ya, terus Protestan dan menjadi gereja Injil nih, yang suka menginjil, berkabar Injil. Paham? Nah inilah nih jemaat yang sangat dikasihi Tuhan sebenarnya, melebihi Smyrna. Smyrna dikasihi, dia dikasihi. Tapi yang paling dikasihi ini, karena ini udah melalui proses penyaringan nih, dia udah lewatin ini, masuk ke sini. Ya, jadinya sampai di sini apa? Berkabar Injil. Jadi Philadelphia itu adalah jemaat-jemaat yang suka berkabar Injil, mengabarkan Injil, yaitu jemaat Kristus. Kekuatannya kecil karena cuma beberapa orang doang. Dan dibilang kekuatannya kecil, satu karena mereka cuma beberapa, dan satu lagi secara kedudukan jabatan mereka tuh orang biasa. Seperti firman Tuhan yang kemarin dibawakan oleh Kolel, masih ingat? Yang kupilih bukan orang-orang yang bukan orang yang hebat, bukan orang yang pintar, itu siapa nih? Bukan yang terpandang, ya kan? Justru Tuhan memakai orang-orang yang biasa untuk memperbantukan orang yang nah itu dia. Ini jemaat Philadelphia nih, yang kekuatannya kecil, orang kismin alias miskin, bukan kaya, bukan terpandang, bukan orang hebat, bukan orang biasa-biasa aja, kayak gitu. Tapi Tuhan sungguh sangat menyukai mereka karena udah lewatin ini nih, semuanya nih, masuk ke Philadelphia. Kan? Makanya dibilangnya kekuatan kecil. Coba kamu tekankan lagi kata-kata yang tadi. Kamu baca. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku.
Oke, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, aku tahu kamu gak pintar-pintar banget, aku tahu kamu bukan orang yang terpandang, aku tahu kamu tidak punya jabatan apapun, aku tahu kamu bukan orang yang nilainya IQ-nya tinggi. Tetapi aku salut sama kamu karena apa? Kamu menuruti firman-Mu. Memang orang semakin pintar, semakin gak ngerti firman sebenarnya. Ya, orang semakin pintar dan semakin gak percaya Tuhan. Jadi orang ateis itu bukan orang yang bodoh. Saking pintarnya dia nggak percaya Tuhan itu ada. Makanya yang di Philadelphia ini yang masalahnya bukan yang bodoh-bodoh secara ini ya, tapi apa? Mereka yang percaya sama firman Tuhan. Paham? Ya. Jadi kita boleh berbangga nih. Di sini mau dibilang jemaat Philadelphia yang kekuatannya kecil, ya jujur aja nih juga mau dibilang kaya banget juga kagak, ya kan? Ya dibilang melarat juga enggak sih. Kalau melarat kan sampai yang minta yang bilang itu enggak begitu juga kan? Kayak gitu. Tapi kita kedudukannya nggak ada di dunia, tapi di mata Tuhan kedudukan kita tinggi, bahkan lebih tinggi daripada yang Pergamus, Tiatira, Smyrna. Paham? Ya. Oke, kita lihat di sini kuasanya atau kekuatannya kecil. Jemaat Pergamus tadi nih, saksi yang setia udah dijelasin di situ. Terus Tiatira tidak mengetahui segala perkara iblis dan sedikit orang yang tidak mencemarkan pakaian putih, maka jadilah jemaat di Philadelphia, yaitu kelompok kecil, hanya sedikit orang yang mengikuti firman Tuhan. Next. Oke, ini tadi udah ya. Dan di sini nih, memelihara firman Tuhan. Kelompok kecil ini adalah kelompok yang mau memelihara firman Tuhan. Artinya apa? Memelihara kayak tanaman. Kalau dipelihara artinya apa? Disiramin nggak air? Diberi pupuk? Kayak gitu. Memelihara firman Tuhan artinya apa? Terus menerus membaca firman Tuhan. Karena dikata Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, yaitu mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti segala perintah. Jangan katakan aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ditolak dikit ya. Benar nggak? Terus Tuhan bilang sudah sabar. Enggak Tuhan, itu namanya mengasihi gak? Mengikuti gak perintah Tuhan? Jadi satu aja kita lihat seseorang mengasihi Tuhan, gampang aja, bukan menghakimi sekali lagi. Kita lihat seseorang itu mengasihi Tuhan apa enggak, dia ikutin enggak firman Tuhan, dia jadi pelaku firman Tuhan atau cuma sekedar mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, kita tahu seseorang itu mencintai Tuhan atau tidak dari satu aja ciri-cirinya, yaitu dia ikutin firman Tuhan atau tidak, dia taat firman Tuhan atau tidak taat. Udah itu aja. Nggak usah ngomong-ngomong yang pintar nyanyi, suaranya bagus, nggak usah. Artis lebih bagus, paham? Tetapi dari ketaatan kepada firman Tuhan. Oke, next. Nah, sekarang baca yang kan tadi 8 udah dibaca ya. 9, 10 siapa nih? Oke, 9. 9 nanti next 10. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang mensucikan kakimu, dan mereka akan tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, itu dia. Kalau tadi di jemaat di Smyrna, mereka itu hidup dalam penderitaan karena ada jemaat iblis, yaitu orang-orang yang Yahudi yang mengaku dia adalah pengikut Kristus, padahal bukan, ya. Tapi kalau di sini beda lagi tuh kata-katanya. Yang jemaat iblis itu akan tunduk di hadapan jemaat Philadelphia. Next May. Yang ke-9, ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Oke, jadi ada 3 nih ya. Janji Tuhan kepada jemaat Philadelphia. Satu lagi tadi kan membuka pintu kan. Jika kau yang membuka pintu, tiada yang dapat menutupnya. Ya. Sekarang pintu terbuka akan dihadapkan Allah untuk jemaat Philadelphia. Maksudnya apa pintu terbuka ini? Yang pertama, Tuhan membuka pintu bagi orang kafir kepada iman. Ya, seorang dari perempuan masih ingat gak? Perempuan yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, seorang pengusaha ya, yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya.
Ya, membuka pintu itu bisa jadi membuka hati dan membuka pikiran. Yang tadinya tidak mau, maksudnya firman Tuhan tidak mau dibuka kayak gitu, kamu gue tetap tutup, gue gak mau ngerti kayak gitu kan, menolak. Jadi dibukakan oleh Tuhan, hatinya juga dibukakan, sehingga yang memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi artinya apa? Seseorang bisa menerima Tuhan Yesus, seseorang bisa menerima firman Tuhan kalau Tuhan sendiri membuka hati dan pikiran orang tersebut. Tapi kalau misalnya Tuhan tidak membuka hati melalui Roh Kudus, orang itu menolak firman Tuhan. Tapi di sini semuanya kayaknya membuka hati lah ya, sudah terbuka sama Roh Kudus ya. Jadi menerima firman Tuhan ya. Jadi kalau menolak itu artinya apa? Tidak dibukakan pintu hatinya oleh Roh Kudus. Yang 1 Korintus nomor 9, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, ini kata Rasul Paulus. Sekalipun ada banyak penentang. Artinya apa? Ditundukkan kan? Yang tadi itu, yang firman Tuhan. Terus yang 2 Korintus, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Jadi pekerjaan di sana itu pekerjaan Kristus kayak seperti ini. Kalau Tuhan nggak membuka, kayaknya nggak ada. Ini kita mau masuk tahun ke-3, walaupun di tahun pertama masuk ke tahun kedua itu sangat berat banget. Yang Cici udah pernah ngomongin lah, dimana itu di dalam kondisi itu sendiri banget kayak gitu. Nah tapi setelah itu apa? Tuhan membuka pintu untuk pekerjaan. Ya itu Tuhan, bukan karena cekennya, bukan, tapi karena pekerjaan Roh Kudus. Oke, next. Pintu terbuka, terus musuh-musuh ditundukkan. Tuhan Yesusnya keren banget. Iya. Rasa sekali ya. Jadi jemaah iblis akan dibuat Allah datang dan tersungkur. Jemaah iblis siapa tadi? Orang Yahudi. Orang Yahudi terkenal adalah orang yang pintar. Ya, dia mengaku aku Yahudi. Orang Yahudi itu kan orang, Tuhan Yesus juga orang Yahudi loh, tapi dicampur dengan Arab. Ya, jadi Tuhan Yesus itu bisa bahasa Ibrani dan Yunani. Ya, Yunani itu lebih ke orang Yahudi. Ya, kalau Ibrani itu Aram, bahasa Aram, Ibrani. Ya, jadi Tuhan Yesus bisa dua bahasa itu. Sama dengan Paulus. Paulus juga bisa, karena Paulus juga orang Yahudi. Orang Yahudi itu terkenal orang-orang yang pintar. Ya, jadi di jemaat iblis bilang, oh, gue pintar nih, gue tahu nih, Taurat Tuhan tuh semuanya tahu. Ya, padahal tidak hidup di dalam kebenaran itu. Nah, orang-orang yang demikian, yang pintar-pintar itu akan Tuhan tundukkan. Di bawah kaki orang Philadelphia yang nggak pintar-pintar banget, yang biasa-biasa aja, orang bilang, yang dalam pandangan dunia cemen, nggak ada kedudukan, nggak sosialitas, segala macam. Tapi kalau orang yang hebat itu tunduk di bawah kaki itu orang Philadelphia. Caranya bagaimana bisa ditundukkan? Taat aja firman Tuhan udah. Paham? Jadi biar apa? Biar orang-orang itu Yahudi, orang yang pintar, punya kedudukan yang hebat, yang merasa dirinya hebat, akan menyadari bahwa Allah mengasihi jemaat Philadelphia. Bukan karena kepintaran mereka, tapi karena ketekunan dan ketaatan mereka akan firman Tuhan. Oke, next. Nah, tadi kan karena ayat yang dibaca, ini cuma ininya dulu penjelasannya. Dipelihara pada masa Ania. Ya, kalau tadi Smyrna nggak dipelihara. Masih ingat kalau yang Philadelphia dipelihara tuh, dilindungi, maksudnya dijagai. Biarpun biar dianiaya kan, dihujat apa. Ini itu ada apa itu? Aniaya itu artinya apa? Kalian tahu aniaya itu? Aniaya bukan hanya secara fisik yang maksud dipukul, dilibas, bukan. Aniaya bisa secara verbal, omongan, dibully, kayak gitu, dijelekin, diapa, tok. Tapi nggak mengena dalam perlindungan Tuhan. Dari mana kita tahu dalam perlindungan Tuhan? Orang yang dianiaya itu nggak rasa biasa-biasa aja. Itu berarti dalam apa? Perlindungan Tuhan. Ya, jadi aniaya bukan secara fisik, tetapi verbal juga itu merupakan aniaya. Ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, kita dijelekin nggak? Ya kan saling awal-awal kan saling kayak gitu. Apa itu Tuhan Yesus apa segala macam? Mungkin nggak tahu nih yang mengalami aniaya itu perkataan. Ada? Nah, tapi dalam perlindungan itu apa? Kita itu nggak terjadi apa-apa. Kayak gitu. Kalau kita bisa menjaga hati. Oke. Kenapa dipelihara oleh Tuhan di masa aniaya? Karena apa? Engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Karena satu doa, aku tahan uji Tuhan karena aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan karena aku taat firman Tuhan. Aku bisa taat firman Tuhan karena aku mencintai Tuhan. Aku mencintai Tuhan, makanya aku mengikuti firman Tuhan. Udah gitu aja. Ya, jadi
omong kosong kalau belum cinta Tuhan tanpa bukti. Buktikan kalau kita mencintai Tuhan dengan apa? Taat. Bukan taat beribadah ya. Taat atas firman-Nya. Oke, kalau benar, Tuhan lepaskan dunia ini, bisa nggak? Seperti apa tuh? Si orang kaya itu. Kamu udah melakukan kan firman Tuhan 10 Tuhan, sekarang coba bagikan harta kamu itu. Kasih gak? Enggak. Langsung sedih kan dia kabur. Itu cinta Tuhan kan? Enggak. Dia cuma seperti orang apa? Dia tuh bilang ikuti 10 perintah Allah, tapi bukan menjadi taat terhadap firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang jual semua kekayaanmu, bagikan kepada orang-orang miskin. Terus dia langsung berkata kan, itu tandanya bukan cinta Tuhan. Tapi dia melakukan nggak 10 ada? Melakukan dengan cinta itu beda. Ya, kita bisa melakukan sesuatu tanpa cinta. Paham? Kita bisa melakukan sesuatu tanpa cinta karena satu balas budi. Misalkan kita melakukan sesuatu, tapi kalau kita cinta, udah pasti kita melakukan, paham nggak? Bisa bedain? Kita melakukan sesuatu karena kadang-kadang bukan karena cinta, karena balas budi dia baik sama gue baik sama dia. Tapi kalau benar-benar cinta, dia mau baik sama gue tetap baik sama dia. Paham? Oke. Next. Oke, 11 baca. Merelakan. Biasanya kalau gambar kayak gitu gambar itu gambar yang premium atau ada copyright. Jadi nggak bisa Sebenarnya itu gambar manual. Gambar dari sendiri. Sudah. Coba Artinya putih tidak bernoda dan tidak bercacat hidup di dalam kebenaran Allah tak kasih Tuhan Tuhan. Jadi putih tidak terlihat apa. Oke, tidak ada noda di sini. Oke. Karena ini putih berarti kayak gini. Coba. 11. Nah, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. oke. Itu peringatan dari Tuhan. Kata-kata pertama apa? Aku datang segera. Aku datang segera. Segera artinya ya, secepatnya. Ya, tapi kan waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Aku datang nih secepatnya. Maka apa? Peganglah yang ada padamu. Yang ada itu apa maksudnya apa? Suciannya. Nah, benar. Kebenaran, kesucian, ketaatan, kekudusan itu semuanya pegang karena Tuhan apa? Udah mau datang, artinya apa? Tetap setia yang melakukannya. Aku tahu kan tadi udah dapat 5 kata. Aku tahu kamu sudah ini, tapi tetap pegang. Artinya tetap setia melakukannya. Jangan berhenti di tengah jalan, ya. Jadi jemaat Philadelphia sudah memiliki mahkota nih, udah dapat 5 mahkotanya nih. Udah dikasih nih kita semua nih. Semuanya udah dapat nih ya. Aku juga dapat. Ya, yaitu dalam menuruti firman Tuhan, hidup dalam kebenaran dan kesucian. Pesan putih ya, karena hidup di dalam kebenaran dan kesucian. Tetapi peringatan diberikan supaya mereka tetap pegang firman Tuhan, yaitu tetap setia. Next, ayat yang 12. Barang siapa menang, ia akan dijadikan sebuah guru di bait suci Allah. Oke, siapa yang ngerti sokong guru? Nah, Guru yang disokong. Siapa yang tahu? Kalau udah tahu di aja. Apa itu sokong guru? Ya, tuh yang di samping kamu itu. Ya. Nah, iya, pilar. Pilar itu bahasa lainnya adalah tiang. Ya. Jadi barang siapa yang mendengar itu akan jadi apa? Sokong. Nih, kalau yang mendengar yang taat firman Tuhan yang setia nih, akan dijadikan apa? Sokong guru di bait Allah ya. Di bait Allah nih rumah Tuhan. Kamu jadi apa? Sokong guru. Jadi sokong guru itu jadi tiang-tiang nih. Bayangkan rumah ini tanpa tiang-tiang kan kalau rumah bangunan ini fondasi nih yang kita itu fondasi. Terus kalau misal tanpa tiang ini kan pasti ada tiang kan? Penyangga ini kira-kira bisa berdiri nggak tanpa tiang-tiang itu? Sokong guru itu. Berarti kita semua ini nih adalah tiang-tiang gereja yang di rumah Tuhan. Paham? Kita dijadikan tiang-tiang gereja. Jadi tiang gereja itu kalau ada tiangnya dia akan roboh. Artinya apa? Tuhan sangat berkenan sama kita. Sampai dibilang kita adalah sokong guru. Kita adalah tiang gereja. Itu artinya apa? Perkenanan Tuhan ada pada kita. Kita dijadikan sokong guru. Kenapa? Karena kita taat dan setia kepada firman Tuhan. Tetap memakai pakaian putih itu, yaitu kebenaran firman Tuhan. Oke. Dengan suara roh. Siapa yang
di sini bisa dengar suara. Roh itu belum bisa. Berbahaya ngasih makan. Apakah begitu? Menurut kalian suara roh itu seperti apa? Bisikan. Bisikan. Tahu dari mana itu bisikan yang dari Roh Kudus atau roh yang lain? Ya, Tuhan bisa berbicara dalam berbagai hal, ya berbagai cara. Bisa juga Tuhan berbicara ke hati nurani kita. Ya, pokoknya segala sesuatu kita bisa bedain antara roh Tuhan atau bukan roh Tuhan, gampang. Semua dalam firman Tuhan enggak? Ya, kalau roh itu semua ada di dalam firman Tuhan, ya sesuai dengan firman Tuhan, itu pasti suara Tuhan. Tapi kalau suaranya panas dia, emang banget dia begitu. Kira-kira itu roh apa? Roh Kudus atau Roh Kudis? Paham? Jadi untuk tahu suara roh itu roh Tuhan apa enggak, sesuai dengan firman Tuhan apa enggak? Oke? Jadi dengan suara roh yaitu setia kepada firman Tuhan. Kalau kita setia kepada firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, setia mendengarkan firman Tuhan, bahkan setia melakukan firman Tuhan, otomatis kita bisa membedakan suara roh itu, roh kudus atau roh yang lain. Ya, yang nggak bisa membedakan suara roh kudus dengan suara roh lain adalah ketika tidak membaca firman Tuhan, bahkan tidak mau mendengar firman Tuhan, yang dimana itu suara hati dia yang dipengaruhi oleh roh iblis. Dia bilang itu suara Tuhan, padahal itu bukan suara Tuhan, karena nggak ada di dalam firman Tuhan. Ya, jadi untuk tahu suara roh dan kita punya kepekaan itu satu, yaitu baca firman Tuhan, renungkan, bukan hanya baca tapi direnungkan siang dan malam. Dengan begitu kita berpisah. Jadi apa? Champion. Jadi pemenang. Kalau pemenang itu nih, kalau kita hidup dalam kemenangan, maka kita akan menjadi soko guru, jadi tiang gereja. Kedua, tidak keluar lagi. Keluar apa nih maksudnya nih? Keluar jalur. Iya, pintar tuh. Yang ngomong kayak gitu berarti udah bertobat. Terus, yang ketiga, nama akan dituliskan. Nama kita akan dituliskan nih. Ya, ada 3 nih namanya. Oke, next. Oke, ini ada ketek. Lama. Oke. 1, menjadi tiang tadi, tiang atau pilar dalam rumah Tuhan, ya. Jadi sebuah tiang itu nggak mungkin, ya, tidak ada di dalam sebuah bangunan, ya. Karena tanpa tiang pasti roboh. Jadi nggak mungkin rumah Tuhan itu ada kalau tanpa tiang. Paham? Ya, jadi rumah Tuhan itu akan berkembang atau tidak tergantung tiang-tiangnya. Paham? Kuat atau enggak tergantung tiang-tiangnya. Ya, tapi jangan mencoba diri sendiri. Itu diborong tuh tiangnya ya, jangan juga. Ya, paham maksudnya ya? Kalau yang berikut harus yang paham. Oke, yang D, tidak akan keluar lagi tadi tuh seperti yang ngomong Paselo bertobat ya. Akan tetapi ada di dalam Kristus, tidak ada dapat membuat kehidupannya terpisah dari Allah. Inilah kehidupan yang menang. Tidak terpisah dari Allah maksudnya apa? Baca yang dapat duluan, dia boleh baca. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat ke-37 sampai 39. Yang dapat duluan boleh baca. Apa maksudnya tidak akan keluar lagi? Roma 8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ya, dari apa? Dari hal-hal yang tadi itu ayat yang di atas sebelumnya. Ya, jadi tidak ada satupun ujian tidak akan membuat kita terpisah dari Allah. Justru ditambah diuji, tambah menderita, tambah dekat sama Tuhan. Paham? Ya kan? Terus di apa lagi tuh? Dalam ayat itu bukan hanya ujian, apalagi pencobaan, ujian dari Tuhan, pencobaan dari diri sendiri, dari iblis. Ya, tidak akan memisahkan kasih kita kepada Tuhan. Mungkin ada satu titik kita merasa ada, setiap kita pasti ada rasa satu jenuh. Paham? Tapi lihat deh, setiap orang pilihan Tuhan, ya kan, mau jauh-jauh sebagaimanapun, tapi nanti ujung-ujungnya balik lagi. Percaya gak? Ada satu titik kita lelah, capek. Kalian kira aku nggak lelah? Makanya dia udah mengaku sama Tuhan. Ada satu titik lelah. Tapi karena itu memang sudah pilihan Tuhan, itu nggak akan jauh-jauh banget. Paham?
dekatkan lagi. Jauh pernah, dekat lagi. Nah kalau kalian merasa seperti itu, berarti memang kita semua adalah memang pilihan Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ya, makanya tadi suruh WL-nya cari lagu-lagu yang tentang kasih. Ya gitu, makanya dia pilih semua tentang kasih. Karena ini mengandung kasih Allah dan kepada kasih sesama. Oke. C. Nama akan dituliskan. Coba deh baca ayat yang tadi yang terakhir itu, yang ayat 12. Dan dia barang siapa yang menang, ia akan menjadikan suatu guru di bawah suci Allah, dan dia tidak akan keluar lagi dari situ, yang padanya akan dituliskan nama Allahku dan nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Banyak banget namanya ya. Jadi kalau udah kita menjadi umat pemenang, satu kita menjadi tiang atau pilar gereja, kedua kita tidak akan keluar lagi, nggak akan bisa terpisah dari kasih Allah. Ketiga, nama kita nih dituliskan nih nama dari Allah Bapa. Udah dapat nama dari Allah Bapa, terus dapat apa? Nama dari Yerusalem, di kota itu, di kota tempat kita tinggal. Ya, terus nama baru dari Kristus. Bayangkan, banyak kali nama kita ya. Ya, kenapa ngomongin nama? Karena nama mengandung arti. Makanya Saulus Tuhan ubah menjadi Paulus, Sarai menjadi Sarah, Abraham menjadi Abraham, karena setiap nama memiliki arti. Makanya kalau di sini nih, kalau dari CV nih ya, kalau gereja lain nggak tahu ya, ada namanya nama baptisan, dan itu seorang pendeta nggak boleh asal-asalan ngasihnya, dia harus berdoa dulu, minta sama Tuhan. Itu namanya nama baru dari Kristus, karena meminta kepada Tuhan. Dan kenapa dikasih nama itu? Karena setiap nama mengandung arti. Namanya siapa? Hana, mengandung arti. Kenapa Jeremy? Kayak gitu, karena Miss juga, aduh kayaknya gak tega deh namanya Jeremy. Tapi dia bilang gak apa-apa, udah Miss, Tuhan kasih itu, kasih aja gak apa-apa. Kayak gitu, karena nama itu mengandung arti. Jeremy itu adalah Nabi Tuhan yang Tuhan pakai secara luar biasa, tapi nasibnya menes. Satu, dia akan hidup sendiri seperti Rasul Paulus sendiri. Banyak tuh, sendiri. Yang kedua, dia satu-satunya nabi, dia berkhotbah apa segala menginjil, satu pun nggak ada yang bertobat. Sampai dia duduk menangis. Untuk apa? Untuk orang-orang yang diinjili, satu pun nggak ada yang mau dengerin tuh Jeremy. Untuk apa ya? Nggak ada yang bertobat tuh dari hasil penginjilannya si Yeremia itu. Tapi dia mau loh menangis demi orang-orang tersebut, demi jiwa-jiwa tersebut. Ya, jadi nggak semua pengkhotbah, nggak semua penginjil sekali menginjil ribuan bertobat, enggak. Ada juga yang nggak bertobat. Pak? Oke. Jadi kita mau menjadi jemaat Philadelphia. Ini agak dicepetin ya. Harusnya itu harus lebih detail karena udah tahu nggak boleh lebih dari 1 jam. Oke. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang sudah transformasi dari jemaat Sardis ya, ada transformasi dari jemaat Tiatira. Nanti yang terakhir adalah jemaat di Laodikia. Itu jemaat yang terakhir. Habis itu baru kita masuk ke yang lebih berat lagi. Ya. Jadi kalau ngomongin jemaat itu masih gampang. Setelah dari jemaat Laodikia itu agak susah. Karena itu nanti ada ngomongin angka. Ya, ada binatang. Ya, itu lebih banyak pengertian-pengertian yang mungkin kalian harus fokus dan harus catat. Kalau enggak nanti kalian bingung. Nah, nanti kalau ada mimpi apa segala macam, kalau udah belajar wahyu, udah ngerti itu nanti. Tafsirin tuh sendiri mimpinya. Oke? Paham ya? Nah, jadi sekian untuk firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya Miss mau ini dulu review dulu sebentar sebelum kita tutup dalam doa. Jadi jemaat Philadelphia dengan jemaat Smyrna perbedaannya apa? Tidak akan penganiayaannya akan dijaga serta. Iya, dilindungi terus, mahkotanya tidak akan diambil terus. Musuhnya akan disebut. Iya, musuh akan ditundukkan di bawah kaki jemaat Philadelphia. Sedangkan kalau Smyrna itu bukan menderita banget ya, soalnya dia dianiaya terus hidupnya, ya. Nah, tapi di Philadelphia kenapa Tuhan itu kayaknya melindungi banget karena mereka udah ini loh, udah lewatin ini transformasi ini loh. Dan ini cuma segelintiran doang setelah. Jadi di ayat ngerti gak? Dari yang banyak nih, di ayat tinggal sedikit, di ayat lagi semakin sedikit, di ayat lagi semakin sedikit, di ayat lagi tinggal seluruh repeat. Ngerti gak? Kayak di ayat, setiap kita akan di ayat nih. Ini misalnya ada berapa nih? 15 orang lah misalnya. Di ayat kayak belum tentu loh 15-nya itu terayat ada di dalam. Bisa jadi tuh keluar. Bisa jadi tetap keluar dengan sendirinya, ya kan tetap atau dikeluarkan sama Tuhan.
Itu aja. Paham ya? Jadi ini Philadelphia makanya dapat pujian sama Tuhan karena Tuhan ini begitu dijagai, dan jemaat Philadelphia ini di antara semuanya ya, kayak gitu, adalah jemaat yang benar-benar yang Tuhan Yesus mau. Ya, jemaat yang kayak gini. Jadi pelajarin jemaat Philadelphia. Makanya banyak gereja yang namanya Philadelphia, termasuk gereja mama yang namanya GOLC ya. GOLC kan dulu kan dari Taiwan ya. Nah setelah pecah sendiri namanya jadi Philadelphia. Karena ini mak ceritanya. Kenapa Pak Ahok Philadelphia? Karena Philadelphia itu jemaat-jemaat yang setia kepada firman Tuhan, memakai kebenaran, ya firman Tuhan. Terus apa lagi? Walaupun dianiaya, ini dianiaya, tapi tetap dilindungi Tuhan, dipagari Tuhan. Ya, tapi di sini nggak jadi Philadelphia, sparkling, bersinar, bintang yang bersinar. Tuhan Yesus itu bintang. Jadi Tuhan Yesus itu bersinar di tempat ini. Oke?